Secara sains kita tuh sebetulnya satu gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari atom gitu ya, sebetulnya semuanya tersusun dari struktur yang sama gitu kan. Tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Misalnya kayak bola mata itu sama dengan bentuk galaksi yang ada di semesta ini, banyak struktur-struktur yang sama di dalam sama di luar. Perhatiin aja, misalnya kayak darah gitu-gitu ya, atau misalnya jaringan kulit atau apa gitu. Kalau ngelihat tanah gitu ya, ketika retak kelihatan kan kayak misalnya kayak jaringan-jaringan kulit gitu. Semesta kecil kita sama dengan semesta yang ada di luar atau bumi yang kita pijak. Nah, kalau kamu pengen untuk menciptakan dirimu sendiri atau kamu pengen membangun dirimu sendiri, ya bangun yang di luar juga gitu. Semesta yang di luar juga harus dibangun, harus dihormati, harus dihargai. Seperti kamu menghargai diri kamu sendiri, menghormati diri kamu sendiri. Apa yang terjadi ketika pangan warisan leluhur terlupakan? Bagaimana kesadaran akan pangan menjadi salah satu kunci utama yang menentukan narasi bumi? Seperti apa peradaban yang ideal untuk manusia? Di episode ini, kita berdialog dengan Buki Prima Putri, founder dari Bumi Buana, di mana dia akan bercerita tentang perjalanannya dari desa ke desa untuk mencari arti sustainable atau keberlanjutan secara utuh dan juga relevan. Buki akan menjembatani ranah akar rumput dengan ranah urban untuk mengeksplor berbagai solusi alternatif yang kontekstual dalam memperbaiki sistem peradaban masa kini. Kita akan juga membahas pentingnya arsip keberagaman pangan, peran perempuan dalam ketahanan pangan, dan arti meraut spiritualisme untuk menyembuhkan keserakahan manusia. Halo, selamat datang di Sabda Bumi. Kali ini kita berada di Jogja, dan di sebelah saya ada Mbak Buki. Halo, Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini episode spesial karena episode ini kita berkolaborasi dengan Project Multatuli dan dengan Mbak Buki. Kita akan membahas tentang pentingnya arsip keberagaman pangan, peran perempuan dalam ketahanan pangan, dan juga konsep yang Mbak Buki selalu suarakan, yaitu adalah konsep sadar pangan yang disuarakan oleh Bumi Buana. Iya. Mungkin untuk penonton Sabda Bumi, hari-harinya Mbak Buki ngapain? Oke. Aku sehari-hari mengurusi ya, menjadi ibu Bumi Buana gitu. Ibu itu berarti ngapain? Ibu itu berarti mengayomi gitu ya, terus memastikan semua hal beres gitu, dalam arti kesejahteraannya juga. Nah, di Bumi Buana sendiri saat ini programnya sedang banyak program pangan juga gitu. Salah satunya adalah Boja Magic Table. Boja Magic Table adalah makan bersama, bisa dengan private atau orang-orang asing gitu ya, yang di sana nanti akan dibuatkan menu secara personal, di mana menu-menunya kita ambil dari manuskrip-manuskrip yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita arsipkan sebanyak 10.000 gitu ya, dan kita kan cukup banyak ya catatan-catatan tentang pangan gitu ya, tentang resep-resep Nusantara gitu yang kita akan kumpulkan dan nanti kita akan sajikan. Sebenarnya turning point Mbak menemukan apa ya, kayak makna di keberlanjutan, dan akhirnya itu yang membuat Mbak lah jadi core Mbak untuk meneruskan perjalanan Mbak sampai sekarang tuh apa sih turning point-nya dulu? Oke, mungkin kayaknya dari kuliah ya. Kuliah kan adalah masa-masa di mana kita menggali sesuatu yang sesuai dengan minat kita juga gitu ya. Salah satu, aku dulu kuliahnya di arsitek gitu, dan ada satu mata kuliah yang benar-benar aku dapat banget, itu adalah tentang arsitektur perilaku dan peradaban arsitektur gitu. Nah, itu benar-benar belajar bahwa ternyata arsitektur itu bukan hanya membangun bangunan gitu ya, secara peradaban itu bukan dibangun hanya dari arsitektural saja gitu, tapi juga dari manusianya gitu, dari alamnya gitu, bagaimana perilaku manusia itu dapat membangun sebuah peradaban dan menentukan peradaban itu akan seperti apa gitu. Terus jadi penasaran kan, peradaban itu sebenarnya kayak apa dan peradaban yang ideal itu kayak gimana ya. Nah, pertanyaan itulah yang akhirnya berlanjut terus. Nah, menemukannya justru waktu lagi ngamatin daun. Jadi daun kering yang tahu kan, yang tinggal tulangannya aja gitu-gitu, waktu itu melihat daun kering itu kayak ini tuh sebetulnya juga peradaban ya gitu, dimana di dalam daun kering itu tuh pada saat daun kering itu ditulangi gitu ya, maksudnya benar-benar cuma tulangnya aja, itu kan yang mengerjakan semua itu kan mikroba ya. Nah, jadi kan di dalam sebuah satu kotak di mana daun ini sedang coba untuk diurai gitu kan kita mau melihat bagaimana sih peradaban mikroba yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi waktu itu melihatnya dari sebuah daun yang ternyata daun yang sekecil ini itu tuh punya peradaban sendiri juga ya gitu. Waktu itu melihatnya dari mikroskop kan gitu. Dan ternyata kayaknya kurang lebih sama nih dengan apa yang sedang kita jalani saat ini gitu, dimana kalau misalnya mikroba yang terlalu banyak gitu ya, atau misalnya dia ini malah jadi menghancurkan dirinya sendiri gitu.
Berarti kita juga sama dong ya, peradaban kita saat ini yang semakin banyak orang-orangnya bisa jadi malah menghancurkan, saat ini sedang menuju kehancuran juga gitu. Sama seperti apa yang terjadi di dalam daun itu kan gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya mencari tahu gimana sih sebetulnya peradaban yang ideal itu kalau dilihat dari kacamata kita sebagai manusia nih gitu. Mungkin kita kan, kalau aku pribadi, aku adalah anak kota ya waktu itu. Jadi mau melihat bagaimana sih peradaban ideal itu dari sudut pandang anak kota gitu. Di desa ternyata punya cara, dan kita bisa melihat bahwa peradaban yang ideal itu mungkin adalah peradaban yang kita hidupnya tenang, kita hidupnya happy, kita hidupnya kayak sejahtera dan seimbang gitu kan. Kok di kota aku belum menemukan itu ya gitu. Akhirnya pergilah ke desa-desa dan menemukan bahwa ternyata sepertinya parameter peradaban yang ideal itu adalah kita bisa bahagia sesejatinya bahagia gitu. Jadi dari kebahagiaan gitu. Nah, dari situlah akhirnya melihat bahwa ternyata contoh-contoh itu ada banyak sekali di Nusantara ini gitu ya, atau mungkin di dunia ini ya gitu, di mana ada tempat-tempat yang punya orang-orang yang mereka bahagia dan dekat sama alamnya gitu, jadi seimbang gitu. Dan beberapa contoh yang kita temukan di desa itu diterapkan di satu tempat ini, di Bumi Buana, karena waktu itu akhirnya nyari tempat, kalau selain di kota di mana ya kira-kira. Oke, cobalah waktu itu beberapa kali nyari daerah gitu dan menemukan Jogja gitu kan. Jogja menjadi tempat yang rasanya jadi tempat pulang, terus akhirnya ketemu tempat ini gitu ya, dan akhirnya ya udah, tempat ini kayaknya menjadi salah satu jawaban. Kita coba ya titik nolnya dari sini. Prosesnya adalah observasi dulu, jadi nggak tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Tanya dulu di sekitaran, kira-kira kebutuhannya apa sih supaya relevan dengan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitaran kita waktu itu. Terus kemudian melihat apa sih yang sedang tidak ada. Kebetulan waktu itu pasar Prawiro Taman sedang diruntuhin ya kan, jadi apa sih yang mereka tidak punya yang akhirnya kita bisa penuhi. Oh, ternyata kebutuhannya adalah warung gitu ya, toko kelontong. Makanya waktu itu pada saat di awal-awal konsep pertamanya adalah toko kelontong dulu. Kalau di kota namanya bulk store gitu kan. Tapi justru kita melihatnya bukan di situ. Kita melihatnya bahwa kita punya loh dulu warung. Ya kan, zaman-zaman dulu banget itu kita punya warung. Kita punya toko kelontong yang sebetulnya sudah dekat sama kita sehari-harinya. Ya kan, aku ingat banget dulu waktu masih kecil juga dimintain tolong sama orang tua untuk belanja di warung toko kelontong gitu kan. Dimana waktu itu sebetulnya segala sesuatu itu dijual secara curah gitu. Nggak ada tuh dalam kemasan-kemasan ya kan. Artinya kita sudah punya budaya itu dari dulu gitu. Awal Mbak dulu bikin Bumi Buana juga dengan konsep toko kelontong itu sendiri, itu juga semacam usaha Mbak untuk kayak memulihkan apa ya, hubungan kita dengan pasar gitu loh. Betul. Kan selama ini kan di masa sekarang kan orang-orang kan kayak ada hubungan yang terputus, kayak mereka membeli sesuatu yang makanan ataupun hal-hal itu semacam ada komoditas yang cepat nyampe gitu. Betul. Kan tiba-tiba ada di depan rumah gitu. Betul. Kan. Tapi kan itu kan beda dengan masyarakat tradisional ataupun leluhur kita dulu yang memang ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu mereka datang dan sentuh langsung dan mereka pilih. Jadi ada proses, ada waktu yang ada jeda gitu kan. Betul, dan, betul. Tapi Mbak gimana menurut melihat peradaban sekarang yang mungkin hubungan kita tuh ingin sesuatu itu dengan cepat, jadi kita nggak merasakan proses. Betul, in between betul. itu. Iya. Inilah yang membuat energi terputus antara si alam gitu dengan manusianya gitu. Satu, karena sejatinya orang-orang di desa, terutama yang ada di Jogja yang aku lihat, mereka mengambil makanan kan dari ladangnya sendiri ya, atau bahkan mungkin di belakang halamannya sendiri. Energi yang muncul dari tanah gitu ya, berupa tanaman-tanaman pangan gitu ya, entah itu sayuran, entah itu mungkin rimpang-rimpangan, jahe, lengkuas dan lain-lain itu diambil langsung dari tanah, itu kan energinya masih penuh ya dari tanah gitu. Menuju ke dapur, menuju ke tempat makan gitu ya, itu kan juga waktunya kan sedikit, artinya energinya masih terjaga banget gitu. Energinya si laos masih ada, jahenya masih ada, dimasak pun dalam situasi yang masih segar gitu kan, rasanya pun pasti akan berubah, akan sangat berbeda, lebih enak gitu. Pada saat orang makan dengan pola yang seperti itu, energinya masih bisa terjaga dan mereka masih merasakan keterhubungan antara badan mereka gitu ya dengan alamnya gitu, dengan tanah gitu. Sementara orang-orang kota yang aku lihat akhirnya kan membelinya kan instan ya, mau bikin rawon aja mesti pakai yang sachet gitu kan. Sementara rawon itu memang sebetulnya kan ada bahan-bahan yang kita perlu kita kenali gitu. Orang-orang sekarang mungkin jarang, anak-anak sekarang yang kenal sama kluwek misalnya gitu kan. Cara memilih kluweknya aja orang juga sudah mulai susah atau nggak ngerti caranya gimana.
kluwek yang baik itu seperti apa, rasanya seperti apa, itu mungkin juga sudah nggak ngerti gitu. Padahal itu punya banyak sekali filosofi ya, maksudnya pohon kluwek sendiri itu punya banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Kalau di Minang kan ada alam takambang jadi guru gitu ya. Sebenarnya alam ini adalah tempat kita belajar gitu, menjadi guru kita gitu. Akhirnya yang mungkin orang-orang kota hilang itu adalah keterhubungan energi antara si alam itu lewat dari makanan-makanan, bahan-bahan makanan yang biasa mereka, yang bisa kita sebetulnya dapatkan langsung di depan meja makan kita, di depan piring kita. Mereka tidak gitu, mereka mendapatkan itu melalui proses yang panjang sekali sampai energinya pun jadi hilang. Benar. Gitu. Mungkin alasan kenapa Bumi Buana juga fokusnya saat ini juga kan pengarsipan pangan lokal ya Mbak. Ya. Mbak juga bersuara tentang pentingnya diversifikasi pangan gitu kan, yang di tengah dimana masa sekarang kita pangan kita semacam seragam, tapi Mbak merayakan keberagaman pangan gitu kan. Mungkin boleh jelasin nggak Mbak, kenapa Mbak merasa keberagaman pangan itu penting di masa sekarang gitu, dan kenapa dia harus diarsipkan gitu? Oke. Jadi balik ke tujuan Bumi Buana itu apa ya? Bumi Buana kan adalah rumah arsip gitu ya, rumah arsip untuk pangan, sandang, papan, dan sadar yang selaras alam. Pengarsipannya sendiri sebetulnya sudah dilakukan jauh sebelumnya di tahun 2014 gitu, dimana waktu itu mulai 2012-2014 lah. Bagaimana sih sebetulnya si tadi soal peradaban gitu, dan bagaimana dari bidang pangan dan sandang papan sadar itu belum ketahuan tadinya gitu. Pokoknya tahunya sandang papan pangan gitu kan. Tapi gimana nih sebenarnya di antara semua itu yang benar-benar bisa merepresentasikan bentuk si selaras alamnya itu gitu kan. Oh ternyata butuh satu hal, sadar. Karena selama ini terutama kita anak kota ya, aku pribadi aku orang kota, mengkonsumsi pangan, sandang dan papannya itu benar-benar tanpa sadar. Pokoknya yang kita makan apapun itu ya udah gitu, mau instan, mau itu sehat, mau enggak, pokoknya yang penting kita makan rasanya gitu. Pokoknya kita ngunyah itu rasanya udah makan. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Kalau melihat dari berkaca ke desa gitu ya, proses makan itu nggak sesederhana itu gitu. Punya makna yang sangat dalam, ada ritualnya dan ada adabnya gitu, yang perlu kayaknya ini nggak sesederhana cuman masukin makanan ke mulut dan sudah gitu. Nah jadi aku melihatnya ini sesuatu yang perlu diarsipkan. Satu, karena setiap tempat ternyata punya ritual dan budaya makan yang berbeda-beda. Ini baru pangan ya, karena ternyata setelah sekian lama pangan itu nggak bisa habis untuk dikulik gitu. Budaya pangannya aja bisa berbeda-beda, budaya makannya bisa berbeda-beda di setiap daerah gitu. Hasil buminya atau hasil taninya pun akan beda-beda di setiap daerah, dan kulinernya atau resepnya pun akan beda-beda di setiap daerah gitu kan. Oh berarti kaya banget ya kita Nusantara ini gitu. Kalau misalnya kita tidak segera mengarsipkan ini, meskipun sudah ada yang mengarsipkan gitu, tapi ada banyak hal yang sangat personal gitu ya. Misalnya makanan ibu kan jarang sekali untuk benar-benar diarsipkan ya gitu, karena itu adalah makanan yang benar-benar biasanya cuma hanya untuk diberikan ke keluarganya aja gitu. Kalau tidak diarsipkan maka itu akan hilang. Terbukti karena kalau misalnya melihat sekarang, misalnya kayak asam-asam aja, nggak ada asam-asam daun kedondong gitu. Siapa sih di kota yang pernah makan asam-asam daun kedondong, ya kan? Karena daun kedondongnya udah nggak ada gitu, pohon kedondongnya udah nggak ada. Artinya kan kalau misalnya kita membayangkan di depan kita gitu ada piring dengan makanan gitu, 5-10 tahun ke depan ini masih ada nggak sih makanannya? Beras yang kita makan gitu, masih ada nggak sih beras yang dari beras yang varietas aslinya di desa tersebut gitu. Misalnya kalau di sini misalnya ada Gunung Kidul gitu ya, ada beras segreng gitu. Ada berapa tahun ke depan kita bisa makan si beras segreng ini sampai mungkin nggak ada lagi karena pembangunan yang pesat kayak gitu kan. Nah jadi urgensi untuk mengarsipkan itu menjadi ada karena segitu kayanya Indonesia dan Nusantara gitu, tapi makin lama pengetahuan terhadap pangannya makin kurang. Kalau kita coba di sini kan kita suka bikin kuis ya gitu, beberapa bahan pangan coba ditebak gitu ya, 99% nggak bisa menjawab semuanya gitu. Itu kan sebuah kekhawatiran ya, dan itu rasanya kayak urgensi itu urgent ya, jadinya sesuatu yang urgent banget dan kita perlu untuk melakukan sesuatu. Nah itulah pengarsipan itu akhirnya dimulai gitu. Nah kenapa diversifikasi? Karena satu, keberagaman pangan, keberagaman di dalam sebuah lahan aja gitu, di dalam hutan aja gitu ya. Kalau hutannya monokultur, maka nutrisinya juga akan
berkurang gitu ya. Keberagaman itu akan melengkapi nutrisi di dalam sebuah hutan gitu ya, maksudnya di dalam sebuah ekosistem. Jadi itu satu. Terus yang kedua adalah badan kita, nutrisi kita juga akan terpenuhi dengan baik kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan pangan kita dengan hal-hal yang sangat beragam. Itu proteinnya nggak harus dari daging, misalnya proteinnya bisa dari macam-macam, dari kacang misalnya, atau dari apapun yang kita punya gitu. Dan seringnya adalah bahan-bahan pangan atau tanaman pangan yang ada di satu desa gitu misalnya, itu ketahanannya lebih baik gitu, karena dia memang endemiknya situ gitu. Tapi kalau misalnya diambilnya cuma dari satu aja gitu ya, kalau ngelihat di pasar sekarang semua buah sama aja, kalau nggak buah naga, jeruk, kalau nggak pir, apel gitu-gitu ya. Nah, padahal di desa, terutama di Jogja aja contohnya, ada alkesa, ada bisbul, ada namnam, dan nggak semua orang tahu bahwa kita punya pohon itu gitu. Dari program Bumi Buana salah satunya adalah metain ya gitu. Itu kita bisa menemukan pohon-pohon tersebut itu masih ada, tapi orang-orangnya juga nggak, yang punya ya, itu misalnya ada di dalam rumah atau biasanya di publik gitu ya, mereka nggak tahu juga bahwa itu pohon yang ada manfaatnya. Artinya kalau mereka nggak tahu manfaatnya, mereka akan menganggap itu suatu hari nggak ada gunanya dan mungkin ditebang aja gitu kan. Semakin berkurang lah ya kan kita punya keberagaman pangan tadi gitu. Nah, akhirnya penting untuk kita memahami di dalam satu piring itu, kalau bisa jangan cuman hal-hal yang ada di yang umum aja gitu. Kita perlu untuk memperkaya pengetahuan kita terhadap pangan lokalnya gitu. Dan aku jadi kayak melihat apa ya Mbak, dari kegelisahan Mbak mengarsipkan pangan ini gitu, hilangnya pengetahuan kita tentang pangan lokal dan keberagaman pangan lainnya gitu kan. Itu ada hubungannya juga dengan degradasi lingkungan. Betul. Tetapi juga ada hubungan dengan degradasi tubuh kita. Betul. Karena semakin kita seragam dan semakin keberagaman yang kita konsumsi itu juga semakin sedikit, tubuh kita juga semacam kayak ada dualitas, kayak lingkungan dan badan tuh jadi ikut rusak dua-duanya gitu. Jadi kan kalau mungkin pernah dengar Buana Alit, Buana Agung gitu ya. Jadi semesta besar itu sebetulnya sama dengan semesta kecil. Kita adalah semesta kecil gitu. Artinya kalau misalnya kita melihat bahwa kok kita sekarang udah mulai banyak orang-orang yang sakit-sakitan ya gitu. Mungkin karena di luar sana juga sakit-sakitan. Mungkin bumi ini juga lagi sakit-sakitan. Kenapa gitu ya? Mungkin karena ada hal yang sistem yang berubah. Mungkin ada ada intervensi manusia yang membuat perjalanan dari energi itu jadi terhambat misalnya gitu. Jadi kita perlu untuk melihat itu juga sih gitu. Dan ngomong-ngomong diversifikasi pangan juga kan Mbak, maksudnya kan di masyarakat kota lah umumnya gitu kan, kayak pengetahuan kita juga tentang misalnya karbo itu kan juga semakin seragam ya, kayak kita semacam sekarang seakan merasa kalau misalnya untuk makan harus dengan nasi misalnya untuk kebutuhan karbo, padahal kan dari dari arsip leluhur kita semua tuh banyak sekali kayak dan dari dulu yang kita praktekin, misalnya kita makan dengan sagu gitu kan. Seperti yang di artikelnya Project Multatuli aku baca, ada ancaman keragaman pangan di Maluku Utara, yaitu sekarang sagu tidak lagi laku. Dan mungkin itu banyak pengaruh juga mungkin karena dengan pasar yang sudah lebih ke monokultur gitu kan, dan lebih ke seragam. Tapi kan juga hubungannya ini juga terjadi di mana-mana Mbak, nggak hanya di Maluku. Misalnya kayak di Asmat di Papua sendiri tuh. Kalau Mbak melihat kejadian seperti ini apa Mbak gitu? Ini berarti sebetulnya krisis diri juga ya, di mana mereka juga udah mulai nggak terhubung nih sama dirinya sendiri gitu. Karena kalau kepercayaan diri itu kan lahir dari kita bisa membaca tubuh kita, seperti halnya tadi Alam Takabang jadi guru itu kita bisa membaca alam. Harusnya kita juga bisa membaca diri kita, kebutuhan kita apa gitu. Ternyata misalnya kita nggak butuh nih gula misalnya gitu kan, kan sebenarnya kita kan bisa mendeteksi itu kan sebetulnya kita kebanyakan gula misalnya, atau kita butuh protein nih kayaknya, kita lagi butuh vitamin gitu, kita misalnya lagi butuh karbo dan lain-lain, itu kan sebetulnya kita bisa mendeteksinya dari diri kita sendiri, kita bisa membacanya dari diri kita sendiri. Nah keterputusan itu yang akhirnya membuat orang merasa kayak enggak deh, kayaknya kita ngikut apa yang sudah diprogramkan sama pemerintah misalnya gitu kan gitu, padahal itu belum tentu mungkin relevan sama mereka gitu, sama kebutuhannya mereka. Kita ada istilah gitu ya, namanya farmakogenesis gitu, farmakogenetik gitu, di mana ada hubungan harmonis antara tanaman,
atau alam gitu ya dengan manusia gitu. Jadi sebetulnya alam ini sudah menyediakan apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya kita tinggalnya di gunung, pasti tanamannya akan beda sama yang kita tinggal di pesisir gitu kan. Kenapa ya? Karena memang kebutuhannya beda. Orang-orang yang tinggal di gunung, mereka kan membutuhkan kehangatan lebih banyak gitu kan. Makanya tanaman-tanaman yang muncul itu juga tanaman-tanaman yang menghangatkan misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin sudah tidak bisa dibaca lagi oleh orang-orang zaman sekarang gitu ya. Dan itu sebetulnya yang perlu untuk kita gimana caranya mengatasi ini gitu. Di kota saat ini, terutama di kampung kota, itu juga mulai terjadi. Padahal kalau kita lihat di Prawiro Taman aja, tanaman-tanaman obat itu sebetulnya ada juga di pinggir jalan aja, nggak harus jauh-jauh ke hutan gitu, di pinggir jalan aja ada, dan kita bisa mengaksesnya dengan mudah sebetulnya, tapi pengetahuannya ya nggak ada, gitu. Itu kenapa ya? Karena orang-orang sudah mulai tidak lagi mendengarkan leluhur kita, apa kata leluhur kita, lebih mendengarkan riset sana, riset sini yang kebetulan mungkin kebanyakan dari luar dan nggak relevan sama kita juga, gitu. Selain kita harus merayakan keberagaman pemikiran juga gitu kan, yang banyak berbagai solusi yang ada di sini. Ya. Kita juga harus merayakan kayak bukan merayakan, tapi kita juga harus kembali sadar bahwa solusi-solusi sustainability itu dan untuk lingkungan dan untuk sosial kita udah punya di Indonesia, di akar kita sendiri. Betul. Alih-alih kita harus ngambil dari barat gitu kan, Mbak. Kalau di Minang juga ada pepatah gitu, jiko rimbo indak dijago, kabau jantan mati dipijak gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menghormati hukum rimba gitu, pasti hal-hal yang besar pun bisa jatuh atau mati gitu. Jadi ya hal-hal yang terkait dengan alam itu ya memang perlu banget untuk kita jaga gitu. Apakah Mbak melihat kalau pengetahuan tradisional itu bisa kayak memulihkan kembali peradaban gitu di era sekarang? Aku melihatnya bahwa sebenarnya spiritnya bisa dibawa gitu. Artinya kan kalau bahasa itu kan bisa berubah dan berevolusi kan gitu. Tapi sebenarnya spiritnya sama gitu. Keseimbangan menuju ke keseimbangan kan. Di mana sistem-sistem yang dibuat oleh nenek moyang kita zaman dulu adalah untuk mencapai keseimbangan gitu antara hidup manusia dengan keseimbangan alamnya juga, di mana sebenarnya alam itu kan memberikan makan dan memberikan sandang juga tempat tinggal untuk manusia kan. Nah, bagaimana manusia memberikan kembali dan bisa mencapai keseimbangan itu dengan cara membuat sistem yang benar gitu. Nah, kalau sekarang bahasa mungkin sustainability dan lain-lain itu kan sebetulnya tidak dikenal sama zaman dulu ya gitu. Tapi pasti prinsipnya sama, spiritnya sama, yaitu mencapai keseimbangan. Ya kan, kalau misalnya alam, gimana caranya alam ini tetap bisa memberikan sesuatu ke kita gitu, tapi kita juga nggak ngambil berlebihan sampai akhirnya generasi berikutnya tidak bisa untuk menikmati kembali kan gitu ya, prinsip sustainability kan gitu. Jadi kalau aku rasa sebetulnya yang perlu dibawa adalah spiritnya gitu. Nah, dan itu selalu sama dari abad ke abad gitu ya, dari generasi ke generasi sebetulnya pesannya selalu sama gitu. Bahasanya aja yang berbeda gitu. Manunggaling Kawula Gusti itu menurut aku sangat make sense gitu. Karena manunggaling Kawula Gusti itu berarti kita bersatu dengan Gusti ya, dengan semesta gitu, dengan pencipta kayak gitu kan. Sebetulnya kan itu yang saat ini mungkin juga agak terputus ya gitu. Tapi sudah diajarkan dari dulu dan secara sains kita tuh sebetulnya satu gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari atom gitu ya, sebetulnya semuanya tersusun dari dari struktur yang sama kayak gitu kan. Manusia dibuat dari tanah gitu ya, tercipta dari tanah, akan kembali ke tanah kayak gitu kan. Kita akan selalu bersatu gitu loh. Kita nggak akan berbeda antara semesta di dalam sama semesta di luar, itu kan nggak akan berbeda gitu ya. Kita bisa melihat kalau secara sains gitu ya, misalnya kayak bola mata itu sama dengan bentuk galaksi yang ada di semesta ini kayak gitu kan. Ada banyak kesamaan-kesamaan yang bisa kita lihat gitu. Manunggaling Kawula Gusti menasbihkan itu gitu. Bagaimana sih ternyata kita tuh sebenarnya sama loh sama semesta. Nah, kalau kamu pengen untuk menciptakan dirimu sendiri atau kamu pengen membangun dirimu sendiri, ya bangun yang di luar juga gitu. Semesta yang di luar juga harus dibangun, harus dihormati, harus dihargai. Seperti kamu menghargai diri kamu sendiri, menghormati diri kamu sendiri gitu. Berarti semesta itu juga sebenarnya it's inside us gitu loh. Iya, betul. Gitu ya, banyak banget bukti-bukti yang terjadi kan, maksudnya banyak struktur-struktur yang sama di dalam sama di luar. Perhatiin aja, misalnya kayak darah gitu-gitu ya, atau misalnya jaringan kulit atau apa gitu, akan sama dengan misalnya kayak kalau ngelihat tanah gitu ya, ketika retak kelihatan kan kayak misalnya kayak jaringan-jaringan kulit gitu, kurang lebih sama strukturnya gitu. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya kita sama dengan semesta luar gitu ya, semesta kecil kita sama dengan semesta yang ada di luar atau bumi yang kita pijak gitu. Wow.
apa yang Mbak kira-kira bisa mengganti hal sederhana yang bisa mengganti spiritualitas kita gitu, karena kan dari berbagai kepercayaan masyarakat adat mereka bisa menumbuhkan spiritualitas karena mereka ada melakukan sebuah laku ya, mereka melakukan langsung menanam dan segala hal jadi sensori. Tapi kalau kita gimana Mbak, misalnya orang kota yang mungkin untuk melakukan hal itu kan juga nggak semua orang mempunyai privilege itu ya gitu. Ya betul. Makanan itu nggak bisa lepas dari spiritualitas gitu kan, karena gimana pun juga makanan itu bukan cuman untuk mengenyangkan perut, tapi juga mengenyangkan batin gitu kan. Nah, hal yang paling sederhana banget yang mungkin dilakukan di Bumi Buana contohnya dan bisa dilakukan di mana aja itu adalah makan bersama di atas meja makan. Di mana pada saat di meja makan ada makanan yang tersedia di meja gitu. Kita bukan cuman sekedar habis itu makan kan gitu, tapi benar-benar melihat apa sih yang tersedia di depan kita gitu. Mungkin dia umbi-umbian, mungkin dia adalah karbo nasi dan mungkin sagu gitu, atau proteinnya mungkin ada ikan, mungkin ada daging, ayam dan lain-lain gitu ya. Sayurnya apa gitu. Sebenarnya ini adalah peran dari orang tua gitu ya di sebuah keluarga gitu, di mana ketika kita dan anak-anak duduk bersama di meja makan itu adalah ritualnya yang harusnya sudah mulai menjadi satu hal yang penting sama pentingnya dengan ritual-ritual yang dilakukan di masyarakat adat gitu. Kalau masyarakat adat mungkin ritualnya panjang gitu kan dan cukup ajak dan strict gitu ya. Tapi di meja makan sebetulnya bisa juga ditumbuhkan juga ya sensori seperti itu gitu. Contoh pada saat kita mulai sebelum makan berdoa dulu ya kan. Itu kan satu hal yang justru kita butuh si doa itu. Anak-anak perlu mengerti bahwa membawa doa ke dalam makanan itu sama seperti kita bersyukur, kita mengembalikan, memutar kembali energi makanan dan diri kita gitu ya, untuk bisa sampai balik lagi ke alamnya dengan cara yang baik pula gitu. Kita mengambilnya dengan cara baik, kita harus mengembalikannya dengan cara yang baik pula gitu. Kan pernah dengar ya tentang penelitian bahwa makanan atau kita itu terdiri dari air kebanyakan gitu ya, dimana air itu punya bentuk yang bisa diubah lewat doa-doa gitu-gitu ya gitu. Ini kan penelitiannya Masaru Emoto gitu ya, dimana sebagian besar dari kita terdiri dari unsur air, dan air itu kita bisa bentuknya atau strukturnya bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu, tergantung dari apa intensi yang kita sampaikan kepada air tersebut. Nah, dengan kita berdoa dulu, struktur yang ada di dalam makanan itu juga akan menjadi lebih baik gitu. Artinya apa yang kita makan itu juga akan membawa kebaikan ke dalam tubuh kita, daripada kita makan sekedar ya udah makan aja. Ingat nggak kalau misalnya lihat ya di luar gitu di kota gitu, ketika orang-orang makan anaknya dikasih gadget ya kan, yang terjadi apa? Mereka tidak, intensinya itu tidak ke makanannya tapi ke gadgetnya. Padahal si tubuh itu butuh untuk melihat, merespon dulu si makanannya. Pernah nggak kalau misalnya kita makan mangga atau ngelihat mangga aja belum makan nih, jadi mangga muda, terus yang keluar apa? Ada air liur di mulut kita kan gitu. Itu adalah respon yang dibutuhkan tubuh gitu, supaya apa? Menyiapkan makanan yang mau masuk ke dalam supaya bisa dicerna dengan baik oleh mulut dulu. Itu konteksnya gitu ya? Konteksnya gitu. Tubuh perlu merespon dulu dengan cara melihat dari visual dulu kan. Oh, ini makanannya enak. Oh, ini makanannya apa? Asam. Kalau asam berarti perlu apa? Akan keluar tuh enzim-enzim yang ada di dalam mulut supaya nanti dia tercerna dengan baik gitu. Terus kemudian pada saat di perut dia juga sudah disiapkan gitu. Makanya kalau orang makan makanan asam, kalau zaman dulu orang biasa baik-baik aja. Kalau sekarang nggak baik-baik aja kalau makanan asam, karena nggak siap badannya juga untuk menerima makanan-makanan yang asam seperti itu. Mungkin giginya atau apa gitu ya. Nah, jadi keterputusan seperti itu tuh gitu. Sebetulnya gadget pada akhirnya tidak membuat kita lebih, intensinya itu lebih penuh pada makanannya gitu. Nah, yang perlu kita lakukan ritual-ritual seperti itu. Belum lagi nanti pada saat di meja makan perlu diceritakan juga soal apa sih yang ada di depan kita ini gitu, makanan depan kita ini. Dari mana asalnya si ikan ini misalnya gitu. Oh, ngambilnya dari tetangga sebelah tadi habis ngambil lele gitu dari tambaknya misalnya. Itu kan ada cerita-cerita di mana kita akhirnya lebih menghargai makanan kita gitu ya. Nah, itu jadi sebetulnya bisa dilakukan di kota, dan ritual-ritual itu perlu untuk dilakukan sering gitu ya. Tidak hanya cuma sekali-sekali dalam sebulan gitu kan, tapi perlu dilakukan sering supaya itu tadi kita punya keterhubungan yang lebih erat lagi terhadap makanan dan alamnya. Di keluargaku itu yang memasak cowok gitu.
ada beberapa keluarga Minang yang aku tahu bahwa pemasaknya memang cowok, dan beberapa daerah pemasaknya banyak pemasak-pemasak yang memang laki-laki gitu ya. Perannya perempuan seperti apa? Perannya perempuan justru memastikan nutrisi-nutrisi yang ada gitu. Misalnya kayak untuk keluarganya ya gitu. Misalnya kayak pemilihan bahan-bahan makanannya gitu yang ke pasar gitu kan. Memilih bahan-bahan makanan yang ada di pasar yang kualitasnya terbaik gitu. Supaya apa? Supaya yang diberikan ke anak-anaknya dan keluarganya ya yang terbaik gitu. Aku melihat bahwa peran ini sangat adil gitu, di mana perempuan pada akhirnya memang menjadi ujung tombak ya untuk menentukan kesejahteraan dari keluarganya dalam hal mereka memilih kualitas terbaik yang ada di yang ada di meja makan gitu ya. Apa yang kita makan itu ditentukan oleh perempuan gitu di keluarga gitu ya. Nah, seringkali sekarang perempuan-perempuan terutama di kota gitu ya, itu tidak bisa menemukan kembali atau tidak bisa mengenali kualitas-kualitas terbaik yang ada di pasar. Contoh pisang aja gitu, atau kluwek gitu kan. Mana yang paling baik memilih gitu ya, pisang yang baik itu yang seperti apa gitu. Pisang impor apa pisang lokal itu nggak tahu bisa membedakannya seperti apa. Pisang yang masak di pohon sama yang sudah diterbangkan dari jauh itu yang mana gitu. Terus kemudian misalnya buah-buahan, mana buah-buahan yang baik untuk kita makan gitu ya, buah-buahan lokal misalnya. Atau buah-buahan yang sudah dibungkus oleh lilin gitu kan, dari jauh-jauh negeri seberang gitu kan yang kita makan gitu. Itu kan pengetahuan perempuan kan, dan perempuan yang aku tahu di masyarakat adat, mereka pergi ke hutan mencari obat, mencari tanaman pangan, itu benar-benar mencari yang terbaik gitu. Mereka tahu cara memilih daun yang terbaik, sayur yang terbaik, mengkurasinya seperti apa gitu. Ya itu ujung tombaknya sih menurut aku, peran perempuan di situ gitu. Nah, laki-laki aku setuju dengan mereka berburu gitu kan, mereka memang perannya seperti itu gitu. Dan di kota mungkin mencari nafkah gitu kan untuk nantinya dibelikan bahan-bahan pangan tadi. Tapi aku melihatnya sebetulnya perlu banget laki-laki untuk juga bisa memasak gitu. Kenapa? Karena dengan begitu jadi ngerti prosesnya seperti apa, supaya bisa memberikan yang terbaik juga buat anak-anak dan istrinya misalnya kayak gitu. Jadi peran kedua gender ini sangat perlu, dan menurut aku dua-duanya penting. Aku menemukan banyak contoh gitu ya, terutama di Jogja misalnya gitu. Seringkali, terutama Gunung Kidul contoh ya, Gunung Kidul kan tempatnya kering dan mungkin dilihatnya sebagai tidak potensial untuk menanam tanaman yang sehat gitu ya, dan tidak produktif gitu. Tapi ada beberapa tokoh wanita gitu ya, perempuan gitu, contohnya kayak Diah Widoertno misalnya dari Sekolah Pagesangan gitu, di mana beliau berjuang sampai belasan tahun gitu sekarang dari awal gitu ya untuk menumbuh kembalikan tanaman-tanaman lokal yang ada di Gunung Kidul atau di Wintaos di desanya gitu. Tadinya desa itu punya isu terhadap kelaparan gitu kan, terhadap pangan, sampai akhirnya tikus-tikus banyak dan sama-sama berjuang untuk mencari makanan sama kayak manusianya juga gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, terus kemudian mengembalikan varietas tanaman pangan yang ada di tempat tersebut di Wintaos, pada akhirnya sekarang jadi subur dan malah banyak sekali varietas, maksudnya komoditas yang bisa kita tanam, yang maksudnya kita bisa nikmati juga di kota gitu, dari Sekolah Pagesangan atau dari Wintaos tersebut gitu. Jadi aku melihatnya bahwa perannya Mbak Diah gitu di situ adalah sebagai katalisator, juga sebagai penyambung lidah antara masyarakat di situ, juga untuk memberikan pengetahuannya gimana caranya supaya bisa tumbuh nih tanaman-tanaman pangan ini, supaya nggak harus tergantung dari luar kayak gitu. Itu jadi menurut aku penting banget akhirnya dalam ketahanan pangan yang ada di Wintaos ya, konteksnya ya gitu. Di luar mungkin contohnya kayak misalnya Bu Heli dengan dari Jafara gitu ya, mengumpulkan banyak sekali keberagaman pangan gitu ya, bahan-bahan pangan yang ada di Nusantara ini gitu, yang begitu kayanya gitu ya, itu diarsipkan juga gitu untuk kita bisa tahu bahwa kita tuh punya tanaman-tanaman ini, dan kenapa ada tanaman-tanaman ini karena berbeda tempatnya tumbuh gitu. Itu akhirnya membuat kita menghargai setiap tempat tuh ada karakternya sendiri-sendiri yang harus kita hormati gitu. Kenapa sagu tumbuhnya di daerah di Papua gitu, dan kenapa misalnya di lada lebih banyak misalnya di Sumatera gitu, atau di tempat-tempat yang banyak
mineralnya misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita bisa menghargai tempat juga pada akhirnya. Mbak melihat ke depannya, masa depan pangan kita, gimana Mbak? Pesimis atau optimis? Lihat dari siapa yang mengerjakan ya. Kalau di aku pribadi, aku melihatnya kalau ini masih dikerjakan dengan sistem pemerintahan yang saat ini, nggak survive sih gitu. Tapi kalau melihat dari akar rumput gitu, mereka sudah banyak banget yang mengerjakannya secara kantong-kantong kecil ya gitu. Dan itu penting, artinya kita perlu jaga juga gitu. Segala sesuatu yang besar itu kan dari banyaknya rapatnya pergerakan-pergerakan positif yang kecil kan gitu. Aku sih positif dengan banyaknya orang-orang yang sudah mulai sadar dan mulai beralih gitu ya untuk bisa memakan makanannya dari tanaman, dari tanahnya sendiri atau dari belakang rumahnya sendiri, mulai menanam gitu dan mulai punya keterhubungan terhadap petani lokal misalnya atau petani kota gitu ya. Meskipun tinggal di kota tapi masih bisa survive kok gitu, asalkan kita tahu caranya gitu. Yang membuat Mbak optimis adalah semangat yang mulai lahir ini. Semangat yang banyak lahir. Yang bikin pesimis adalah sistemnya makin bobrok aja nih bicara soal pangan gitu, dari distribusinya yang selalu nggak merata gitu kan, terus kemudian ekstraksinya gitu yang semakin berlebihan tapi juga nggak tepat guna kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan kayaknya itu bukan ranahku ya gitu. Aku lebih baik ngurusin yang akar rumput karena itu kayaknya lebih bisa untuk lebih ada harapan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong sadar, ini kan sebenarnya kan kata yang aku perhatikan Mbak lumayan ucapkan beberapa kali tadi ya gitu kan, bahwa sebenarnya pada akhirnya ini masalah kesadaran gitu kan. Gimana ya Mbak ya kita sebagai generasi yang di kota gitu kan, generasi muda di kota untuk sadar itu, karena kan aku menemukan juga kalau sebenarnya kan lebih mudah kita untuk sadar ketika kita dikelilingi lingkungan yang memang mendukung, ya, secara sosial tapi juga secara alam gitu Mbak. Maksudnya lebih mudah kita untuk sadar arti apa ya, kayak keselarasan tentang alam, spiritualitas dengan alam ketika kita hidup di dekat dengan alam. Tapi what about kita yang hidup di kota yang 9 to 5 harus kerja dikelilingi concrete boxes, kayak dengan sistem kerja yang hustling gitu kan, gak ada jeda untuk sadar, untuk merenungkan kan, bahkan untuk sadar kan kita butuh ruang untuk apa ya, jeda untuk merefleksikan kan. Tapi ketika kita selalu terpaksa dengan sistem kita, peradaban kita sekarang, gimana ya Mbak kita bisa untuk sadar kalau dari perspektif Mbak? Iya, tadi sebenarnya udah disebutkan sih satu kata kuncinya adalah jeda gitu. Menjadi sadar adalah komposisi yang tepat terhadap hal-hal yang penuh dan hal-hal yang berjeda itu tadi gitu. Kalau misalnya nggak ada jeda ya kita nggak bisa sadar. Makanya kalau misalnya orang-orang di kota biasanya mereka akan mengisinya dengan kegiatan yang lebih religius ya gitu. Misalnya kayak mungkin sholat gitu ya. Sholat kan ada jeda tuh di situ. Nah itu ruang kosong di mana kita bisa mengisi kesadaran itu dengan mengembalikan kesadaran itu dengan sempurna, atau nggak harus sempurna lah, tapi minimal kita bisa reset gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya ada yang ke gereja gitu kan sekali seminggu gitu, atau beberapa ritual-ritual religi lainnya gitu, itu adalah cara yang paling sederhana dan paling bisa dilakukan. Intinya adalah membuat jeda dulu gitu, karena kalau nggak ada jeda itu tadi benar, nggak bisa kita menjadi spiritual atau kita menjadi sadar tanpa kita punya jeda. Komposisinya itu harus tepat gitu. Kenapa orang-orang tidak punya jeda itu karena sistem yang bentuk kan gitu. Kita harus kerja, itu tuntutan ya kan. Tapi balik lagi, kita sebetulnya mau menjalani gaya hidup yang seperti apa gitu. Kita yang menentukan. Kalau misalnya kita bisa untuk menjalani gaya hidup yang di kota dengan ada jeda, jalani. Tapi kalau kita hidup di kota tanpa ada jeda, mendingan pilih, kita harus tahu kapasitas diri kita juga gitu. Berarti kita bukan itu tempatnya. Cari tempat lain yang dimana kita ada jedanya gitu. Aku pengen tahu dari perspektif Mbak Buki sendiri, sebenarnya apa sih Mbak arti keberlanjutan atau sustainable secara utuh? Oke. Aku tidak lagi menggunakan bahasa itu. Aku mulai lebih banyak menggunakan bahasa relevan. Karena kalau sustainability akan punya definisi yang mungkin textbook ya kan. Tapi kalau relevan itu lebih punya keterhubungan terhadap batin gitu ya. Jadi kan kita yang punya kompas kan di dalam kan. Jadi kita yang akan bisa mengukur bahwa ini relevan atau tidak gitu. Dari kita punya intuisi di dalam gitu kan yang kita bangun gitu. Aku mulai lebih sering menggunakan bahasa relevan tadi. Mengenai sustainability yang ada textbooknya gitu kan, bahwa kita tidak
kalau bisa kita gaya hidup yang kita lakukan sekarang gitu kan, apapun yang kita konsumsi hari ini itu tidak merugikan generasi-generasi berikutnya gitu. Sebetulnya itu juga yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dari zaman dulu kan gitu. Cuman mungkin bahasanya bukan sustainability aja, bukan sustainable lifestyle gitu. Mereka hanya bilang bahwa sak madio gitu ya. Jadi lakukan secukupnya, makan secukupnya. Pokoknya segala sesuatu secukupnya aja gitu kan. Itu yang membuat aku merasa kayak oh iya ya, cukup itu tahunya dari mana ya gitu. Nah itu nanti ada indikatornya tuh gitu. Tahunya dari mana, siapa yang bisa mengukurnya itu tubuh kita sendiri. Benar. Gitu. Kan pada akhirnya kan dari dialog seperti yang Mbak cerita tadi, peradaban yang rusak adalah peradaban yang akhirnya tidak mengenal batas kan Mbak. Makanya karena kita tidak mengenal batas, keserakahan terjadi, ekstraksi terjadi, dan berbagai ketidakadilan terjadi gitu loh. Karena kita tidak mengerti kayak ada moral kompas lagi. Kita tidak mengerti moral kompas kapan harus berhenti gitu kan. Pada akhirnya kan kita sadar bahwa batasan itu penting Mbak untuk kita untuk mengeremkan. Dan itu adalah mengenal arti cukup. Betul. Dan aku ingin tahu Mbak, apa arti cukup bagi seorang Buki Prima Putri? Oke. Aku akan merujuk kepada semesta besar, semesta kecil tadi ya. Kita tahu bahwa ada semesta kecil, yaitu tubuh kita sendiri, dan semesta besar di luar. Kalau kita pengen belajar dari apa yang terjadi saat ini gitu, kita jadi perlu tahu arti cukup dari tubuh kita sendiri kan. Paling gampang melihatnya adalah dari makan gitu. Pernah dengar kan makan itu seperti apa gitu ya aturannya gitu, bahwa kita makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang gitu kan. Itu gimana sih cara tahunya gitu? Sebetulnya kita kalau di agamaku gitu ya, di Islam itu sudah diajarkan gitu bahwa cukup itu adalah sepertiga makanan di dalam lambung, sepertiganya air, dan sepertiganya udara gitu. Sebetulnya itu juga kayaknya kalau kita refleksikan keluar gitu itu sebenarnya sama juga gitu kan. Kayak contohnya kebanyakan di muka bumi ini gitu ya, tanah sepertiganya sepertiga air dan sepertiganya udara ya kan. Sebetulnya itu juga bisa jadi bisa jadi parameter kita untuk mengetahui bahwa ini cukup gitu ya. Kan tubuh kita ngerasain kan. Sebegitunya semesta menciptakan kita secerdas itu supaya kita bisa ngerasain, kita punya indikator gitu yang bisa kita rasain sendiri gitu kan secara sensori gitu. Cukup itu seperti apa rasanya? Ada rasanya, yaitu kalau misalnya kita makan pada saat kita lapar dan sebelum kita kenyang gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita kerja gitu, sepertiganya kita kerja, sepertiganya ngalir aja, sepertiganya kita menjeda. Jadi buat aku pada akhirnya cukup itu artinya adalah komposisi yang pas antara kapasitas kita, kan kita punya tubuh ya gitu, atau kapasitas kemampuan kita dalam bekerja dan lain-lain gitu, dengan jeda ruang terhadap pikiran, tubuh, dan jiwa kita gitu. Kalau kita punya ruang untuk ini, semoga dan kita bisa ngerasain itu dengan baik ya gitu. Kan kita ada gut feelingnya gitu. Ya itu bisa jadi rasa yang cukup. Semuanya menjadi ada pada tempatnya. Cukup adalah bagaimana kita bisa mengambil segala sesuatu itu dengan komposisi yang pas gitu. Dialog dengan Mbak Buki membuat saya sadar bahwa keberagaman pangan sama pentingnya dengan keberagaman hayati. Masa sekarang manusia dipaksa untuk memeluk hanya satu realitas saja, seakan realita-realita lain yang lebih akar rumput itu tidak lagi relevan. Menghilangkan keberagaman pemikiran inilah yang membuat terjadinya degradasi di bumi dan juga tubuh manusia. Atau meminjam istilah yang digaungkan Mbak Buki, semesta kecil kita rusak, maka semesta besar juga. Mungkin pada akhirnya manusia harus kembali menemukan komposisinya yang sudah ditakarkan oleh Sang Pencipta, yang hanya bisa ditemukan dengan menyelaraskan kembali energi kita terhadap pangan. Dan itu dimulai dengan merubah paradigma kita dari makan untuk hidup menjadi hidup untuk makan. Mbak Buki, terima kasih banyak untuk dialog hari ini. Seru sekali dengan dialognya hari ini, dan semoga kita, teman-teman yang nonton ini, kita bisa kembali sadar dan mengerti komposisi yang pas untuk mengerti cukup gitu kan. Teman-teman, terima kasih banyak telah menonton, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Project Multatuli yang telah mensupport episode ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut tentang keberagaman pangan dan pentingnya pangan itu sendiri untuk lingkungan dan sosial yang terjadi sekarang di saat ini gitu, teman-teman bisa langsung ke website Project Multatuli untuk membaca lebih lanjut. Project Multatuli juga menghadirkan berbagai laporan masyarakat adat lainnya dari isu pangan, turisme, generasi,
sampai perampasan wilayah adat. Di era krisis iklim ini, narasi masyarakat adat semakin relevan. Apa yang terjadi terhadap masyarakat adat akan mempengaruhi eksistensi kita semua. Kunjungi serial Masyarakat Adat di website Project Mutatuli untuk membaca lebih lanjut. Dan teman-teman, see you in the next episode.